Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anak-anak ustaz dan ustazah semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap senantiasa dalam perlindungan Allah dan selalu bersemangat melanjutkan pembelajaran kita. Bersyukur kita kepada Allah, Tuhan semesta alam, satu-satunya yang patut kita sembah. Tanpa kehendaknya, tanpa kasih sayangnya, kita tidak akan mampu membuka mata kita pagi ini. Kita tidak akan mampu melanjutkan aktivitas kita hari ini. Untuk itu, sudah sepantasnya lah kita mengucapkan syukur dan memuji keagungannya. Alhamdulillah, pembelajaran kita di subtema pertama sudah selesai. Dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di subtema kedua, yaitu tentang wujud benda. Kita mulai di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada juga benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Sedangkan mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud, yaitu benda yang berwujud padat, benda yang berwujud cair, dan benda yang berwujud gas. Dari gambar berikut dapat kita ketahui contoh dari benda padat seperti panci, penggorengan, termos, botol, spatula, kompor, dan lain-lain. Kemudian contoh benda berwujud cair dapat kita lihat seperti minyak dan air. Lalu benda yang berwujud gas yaitu seperti gas LPG yang digunakan untuk memasak. Anak-anak ustaz semuanya masih ingatkah dengan satuan ukur yaitu tentang sentimeter dan meter? Ya, mari kita ulang sedikit. 1 meter berarti sama dengan 100 cm. Begitupun 2 meter sama dengan 200 cm. Lalu jika kita balik dari satuan cm menjadi meter, kita contohkan 300 cm sama juga dengan 3 meter. Begitupun 500 cm sama juga dengan 5 meter. Sekarang kita pelajari satuan alat ukur yang lebih panjang dari meter, yaitu kilometer. 1 kilometer sama dengan 1000 meter, atau 2 kilometer sama juga dengan 2000 meter. Mari kita perhatikan gambar berikut, yaitu tentang jarak rumah Edo ke rumah nenek dan jarak rumah Edo ke kebun binatang. Jarak rumah Edo ke rumah nenek yaitu 5 km lebih 300 meter. Sama-sama sudah kita ketahui bahwa 5 km sama dengan 5000 meter. Jadi 5 km lebih 300 meter kalau kita rubah ke bentuk meter sama dengan 5300 meter. Sebaliknya, kita lihat jarak rumah Edo ke kebun binatang, satuan ukurnya adalah meter. Jarak rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Jika kita rubah ke dalam bentuk satuan kilometer, yaitu 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi, 1000 meter sama dengan 1 kilometer lebih 523 meter. Sekarang coba anak-anak ustaz semuanya berlatih dengan menentukan jarak dalam satuan meter antara jarak rumah Siti dan rumah Udin, baik rumah Siti ke sekolah maupun rumah Siti ke pasar, ataupun jarak rumah Udin ke pos atau jarak rumah Udin ke pasar dan lain-lain.
Coba tentukan berapa kilometernya atau berapa jarak dalam meternya. Kita sama-sama sudah mengetahui tentang alat-alat ukur yang digunakan untuk mengukur berbagai macam benda, seperti mengukur panjang lemari, panjang sebuah benda, maupun panjang sebuah lapangan. Kita menggunakan beberapa meteran seperti meteran saku, meteran roll, maupun meteran pita. Lalu, apa nama alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut, seperti mengukur tinggi gunung maupun ketinggian sebuah pesawat terbang? Nama alat ukurnya adalah altimeter. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Dengan menggunakan altimeter, kita dapat mengukur ketinggian suatu pesawat terbang dari titik permukaan laut. Seperti ketinggian pesawat terbang A dari permukaan laut adalah 3000 meter. Lalu, ketinggian pesawat B dari permukaan laut adalah 4325 meter. 3000 meter jika kita rubah ke dalam bentuk satuan kilometer adalah 3 kilometer, dan 4325 meter jika kita rubah ke dalam bentuk satuan kilometer adalah 4 kilometer lebih 325 meter. Sekarang, pernahkah anak-anak Ustadz semuanya memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan ada yang sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan dan angin puting beliung. Sekarang, coba anak-anak Ustadz semuanya perhatikan gerakan-gerakan yang memperagakan tentang angin pada gambar berikut. Terdapat gerakan lambat, gerakan cepat, gerakan berputar, serta gerakan kaki seperti gambar berikut. Ciri-ciri benda selain memiliki wujud yang dapat diamati seperti wujud padat, wujud cair, dan wujud gas, benda juga memiliki massa dan volume. Massa sama dengan berat, sedangkan volume adalah ruang dari suatu benda untuk diisi oleh benda lain. Yang pertama adalah massa. Coba perhatikan gambar berikut. Antara bola basket dengan bola plastik, keduanya sama-sama bola. Namun, bahan dasar pembuatannya berbeda. Bola basket bahan dasarnya adalah karet sintetis, sedangkan bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik karena banyaknya bahan penyusun dari bola basket tersebut. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat di dalam suatu benda disebut dengan massa. Massa benda umumnya diukur dengan satuan gram atau satuan kilogram. Alat pengukurnya digambarkan sebagai berikut. Sekarang mari kita tentukan massa sebuah benda dari gambar berikut ini. Dari gambar kita dapat mengetahui bahwa balok Y memiliki massa yang lebih besar daripada balok H. Kemudian, dari gambar ini, gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar daripada gelas ukur yang kosong. Selanjutnya, botol B mempunyai massa yang lebih besar daripada botol A. Atau, botol B mempunyai berat yang lebih besar daripada botol A. Lalu, gambar bola kempes dengan bola yang terisi angin. Bola yang kempes mempunyai massa yang lebih kecil daripada bola yang tidak kempes.
sehingga bola yang kempes lebih ringan daripada bola yang tidak kempes. Terakhir, antara gambar 6 apel dengan 1 buah semangka dapat kita ketahui bahwa 6 apel mempunyai massa yang sama dengan 1 buah semangka. Oleh sebab itu, 3 buah apel memiliki berat yang sama dengan 1 buah semangka. Selain massa, benda juga mempunyai volume. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Coba perhatikan 2 gambar akuarium berikut. Terdapat 2 akuarium yang memiliki 2 ukuran yang berbeda. Ukuran akuarium A lebih besar daripada ukuran akuarium B, sehingga akuarium A dapat menampung jumlah air yang lebih besar daripada akuarium B. Itu berarti volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Dengan begitu, dapat kita simpulkan benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu padat, gas, dan cair. Benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan volume. Setelah ini, untuk kegiatan PJOK, coba anak ustaz semuanya praktekkan kegiatan dalam memantulkan bola seperti gambar berikut. Alhamdulillah, pembelajaran kita di subtema kedua ini, yaitu pembelajaran 1 dan 2, sudah selesai. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan dapat anak-anak Ustaz semuanya pahami. Ustaz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.